Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pasti sehat dan luar biasa kan? Hari ini kita akan belajar agama. Hari ini kita akan membahas subtema kedua atau pelajaran kedua, yaitu tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Kita semua warga negara Indonesia kan? Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan doa dulu ya. Semuanya, mari kita ambil sikap siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami untuk hidup dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kami menyadari sebagai warga negara yang baik, kami mempunyai kewajiban. Kami mohon kiranya kami dapat melaksanakan kewajiban kami sebaik-baiknya, agar kami juga layak memperoleh hak kami, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Seturut teladan Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama, marilah kita melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kedua, menjelaskan hak dan kewajiban Yesus sebagai warga negara dan orang Yahudi. Tiga, menjelaskan tujuan dari negara Indonesia. Empat, membuat rangkuman dari materi pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat slogan untuk mengajak orang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Demikian 5 tujuan pembelajaran pada tema kita hari ini. Minggu lalu, kita sudah belajar dan membahas bersama tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalian masih ingat kan pelajaran minggu lalu? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan mendalami hak dan kewajiban kita untuk memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Mari Pak Marno mengajak kita mengamati dan mendalami gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar tadi menunjukkan tentang orang-orang melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak mereka. Pada gambar pertama, menunjukkan orang-orang yang sedang mengantri untuk membayar tagihan listrik. Gambar kedua, menunjukkan orang-orang yang sedang mengantri untuk membayar pajak. Gambar ketiga, menunjukkan pengendara sepeda motor yang sedang menghentikan kendaraannya ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Gambar keempat menunjukkan anak-anak yang sedang bersekolah. Gambar kelima menunjukkan orang yang sedang berjualan bakso. Dan gambar keenam menunjukkan seorang wanita sedang bekerja di kantor. Nah, anak-anak, setiap warga negara mempunyai kewajiban terhadap negaranya. Salah satunya adalah membayar pajak. Tujuan warga negara membayar pajak adalah untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu masyarakat adil, sejahtera, dan makmur. Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan hak warga negara. Antara kewajiban dan hak
harus berjalan seimbang. Kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia adalah membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya membela negara, wajib menghormati hak asasi manusia, menaati peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Contoh pelaksanaan kewajiban terhadap negara adalah membayar pajak bumi dan bangunan, membayar pajak penghasilan, membayar pajak penjualan, dan tidak memaksa orang lain mengikuti kemauan kita, serta menaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Setelah melaksanakan kewajiban, rakyat berhak untuk memperoleh haknya. Hak rakyat harus dipenuhi oleh negara, seperti membangun jalan, jaringan listrik, gedung sekolah, dan sarana prasarana yang lain. Dengan membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat, akan terwujudnya kesejahteraan umum bagi warga negara. Hak-hak warga negara yang lain adalah mendapat perlindungan hukum, bebas berserikat, berkumpul, dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pendidikan, berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, dan berhak atas kehidupan yang layak. Sekian penjelasan materi dari Pak Marno. Sekarang Pak Marno akan memberi kalian tugas. Nomor 1, sebutkan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Nomor 2, jelaskan apa manfaat orang membayar pajak setiap tahun. Nomor 3, jelaskan mengapa orang wajib menaati peraturan lalu lintas. Nomor 4, sebutkan apa saja kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Nomor 5, sebutkan apa saja hak kalian di rumah dan di sekolah. Nomor 6, jelaskan apa akibatnya jika kalian melanggar kewajiban. Tugas ditulis di buku PS ya, nanti dikumpulkan di sekolah. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan materi ini di hari Kamis nanti. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita tutup proses belajar kita hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami dapat mengikuti kegiatan belajar walaupun dari rumah. Kami mohon semoga pandemik ini cepat selesai, agar kami dapat belajar dan berkumpul dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru di sekolah. Semoga materi hari ini mampu menjadi bekal bagi masa depan kami. Hanya nama-Mu ya Tuhan yang kami puji sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.